Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GMC yang selalu di hati. Hari ini kami sedikit mau sharing terkait bagaimana sih kita untuk membeli kendaraan sebuah Nissan X-Trail second ya. Karena memang mobil ini kalau menurut kami sangat layak untuk kita beli ya, dengan alasan banyak sekali ya. Pertama, yang jelas harganya terjangkau ya. Buat kita yang mungkin untuk memiliki sebuah kendaraan pertama buat keluarga kita, mobil Nissan X-Trail adalah perlu dipertimbangkan. Dari segi harga, mobil ini tahun 2008. Kami membelinya hanya kisaran 100 jutaan ya. Tepatnya 115 juta. Ini tipe manual ya. Jadi kendaraan ini tipe Nissan X-Trail tipe manual 2000 cc. Ketika saya membeli, kenapa saya pilih mobil ini? Pertama, kita mendapatkan sebuah mobil SUV yang ganteng tentunya ya, yang gagah, tetapi dengan harga yang minim. Jadi akan tetapi sebelum membeli mobil ini perlu beberapa yang menjadi perhatian kita. Ya, namanya sebuah mobil yang mobil second, tentu kita harus sedikit selektif ya. Ya syukur-syukur kita mendapatkan mobil ini dari pemakai ya, yang sudah kita ketahui track recordnya. Akan tetapi ketika kita tidak membeli mobil ini di showroom, tentunya kita harus lebih teliti lagi. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagian eksterior. Eksterior kita perhatikan ya, eksterior adalah juga komponen yang sangat perlu kita perhatikan ya, karena memang untuk perawatan eksterior ini lumayan ya. Apabila misal ada bekas tabrak atau catnya sudah terkelupas ya, dan lain sebagainya, sehingga kita harus lebih hati-hati. Yang pertama, untuk mengetahui mobil ini masih original, belum ada dilakukan pengecetan ulang, ini dari sini. Setiap mobil X-Trail memiliki tanda ini. Kalau ini masih nempel di sini ya, itu artinya stiker ini bawaan pabrik ya. Stiker ini berarti mobil ini belum pernah di repainting. Karena bagian yang sering keropos itu bagian ini. Bagian ini ya. Ini sering keropos. Kemudian bagian yang ini, sampan-sampan ini ya. Bagian fender itu adalah rawan untuk keropos. Karena memang dia langsung mengenai dengan misalkan udara luar atau becek lumpur-lumpur atau mungkin terkena air asin. Kemudian kita bisa lihat lagi bagian bawahnya ya. Apakah dia kondisinya bersih ya? Apakah dia tidak ada korosif yang cukup signifikan? Kebetulan mobil ini ada sedikit ini ya, mungkin ini ketika mundur ya, maka dia terbentur apa ya, mungkin saya juga kurang tahu ini. Tapi ini sih oke lah ya. Yang kemudian perlu menjadi perhatian kita adalah interior ya. Apakah interiornya masih ini ya? Kemudian kita bisa lihat kondisinya ya. Juga menjadi perhatian kita bagaimana kilometernya ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat kilometernya, berapa kilometernya. Mobil ini 75.000 ya. Saya beli kemarin 60.000. Jadi ini termasuk mobil yang jarang digunakan ya. Artinya mobil ini sangat ini ya, sangat tersimpan ya, jarang dipakai. Kemudian ketika ada juga ya, perlu kita perhatikan ketika ininya kilometernya rendah, tetapi ada juga ya di showroom-showroom itu di setel ya. Nah ini yang kadang kita perlu lebih hati-hati. Tapi kita bisa mensiasati ketika kilometernya rendah, tetapi misalkan ininya sudah ada terkelupas atau bekas duduknya, joknya sudah mulai banyak yang, kalau dia dari kulit tentunya sudah ada yang sobek
Nah, atau ini mungkin bagian handle ininya sudah ada yang sering dipegang, tentunya ada bekas ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian kita fungsikan semuanya, apakah berfungsi ya. Ini elektriknya semua kita tes semua ya. Nah, kita tes semua, kacanya, power window-nya apakah berfungsi semuanya. Kemudian interiornya seperti sound tape kita ini juga kita hidupkan, apakah berfungsi ya. Setelah itu kemudian kita ini ya, komponen yang paling penting adalah mesin. Kita harus melihat mesin, kondisi mesinnya tentunya ya. Ya. Mesin ini adalah satu yang harus kita menjadi perhatian khusus ya. Pertama kita lihat dari fisik, apakah mesinnya dalam kondisi prima, itu ya tidak ada oli yang menetes ya, tidak ada oli-oli yang keluar dari mesin. Kemudian secara visual ya, secara visual. Nah, setelah kita amati betul ya, baru kita lakukan pengujian tes, nyalain ya. Kita tes hidupin ya. Kita tes hidupin. Nah, apakah ada suara-suara yang aneh yang keluar dari mesin ya. Ini nah seperti ini, halus ya. Nah, artinya mobil ini ready. Setelah kita hidupkan, untuk mengetahui mobil ini bagus, tidak rengnya belum kena, kita bisa buka ini. Kita bisa buka ini. Tutup oli. Ya. Keras sekali ini. Keras sekali. Keras ya. Jadi ini biasanya kalau dibuka ada, kalau dia masih bagus, ini tidak mengeluarkan asap ya, tidak, olinya tidak muncrat. Tapi kalau ada olinya muncrat atau asapnya yang keluar, asap putih, maka ini sudah, rengnya sudah kena. Atau mungkin kita bisa buka sticknya ya, stick oli. Nah, seperti ini. Ya. Dia tidak ada asap yang keluar. Kemudian kita hidupkan AC-nya. Jadi di sini ada extra fan 2. Extra fan 2 ini kalau dihidupkan AC-nya dia harus nyala, atau suhu ini mesin sudah tercapai dia harus nyala untuk mendinginkan. Itu artinya fungsi dari pendinginan dari mobil ini sempurna, bagus, tidak overheating ya. Nah, satu lagi, kalau mobil yang overheating tentu ini sudah ada karat-karat yang keluar ya. Kita lihat, perhatikan dari sini, dari karat yang radiatornya ya, radiatornya apakah ada bekas karatan yang air yang keluar. Kemudian ya, ini juga menjadi komponen penting ketika kita membeli mobil. Pastikan ini tidak kelipatan dari kap mesinnya ini masih utuh, masih bagus ya. Kalau dia masih bagus seperti ini lipatannya, ini hanya pabrik yang bisa membuat seperti ini. Artinya mobil ini masih belum pernah terjadi insiden kecelakaan ya. Nah, jadi seperti itu. Ini seperti ini ya, masih bagus ya, masih belum ada yang penyok-penyok. Ini juga. Nah, artinya mobil ini belum pernah terjadi insiden atau tabrakan. Kemudian hidupkan AC-nya ya. Satu aja. Nah, seperti itu. Nah, AC-nya sudah saya hidupin ya. Fungsi AC juga harus kita hidupkan aja. Tutuplah. Tutup, tutup.
Nah, maka dia harus muter dua-duanya ya. Extra fan-nya muter. Ini untuk AC dan ini untuk mesin. Ini kalau suhunya sudah tercapai maka dia akan hidup dua-duanya. Ya. Karena suhunya belum tercapai dia belum hidup. Jadi kalau dia sudah tercapai suhunya maka dia harus hidup dua-duanya. Kita kemudian lihat ini ya, ini support shock. Support shocknya juga harus bagus ya. Nah seperti ini sudah mulai sobek ya support shocknya ya. Berarti itu sudah mulai minta jajan. Nah, itu. Kemudian pastikan AC-nya dingin ya. Kita rasakan AC-nya dingin. Nah, kita hembusan anginnya dingin ya, keluar dari sini kisi-kisinya. Dah tutup lah. Iya, habis. Tutup nih. Jadi kemudian setelah ini semua oke ya, kita periksa semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian kita yang tidak kalah penting adalah tes kaki-kakinya. Tes kaki-kakinya ya. Karena mobil ini adalah rawan di kaki-kakinya. Pengalaman saya kemarin ngambil mobil ini itu bushing armnya udah oblak. Kemudian suspensi per depannya sudah, yang sebelah kiri sudah bocor ya. Kemudian wajar lah ya pemakaian ya. Mobil ini sudah 13 tahun ya. Wajar kalau hal-hal yang demikian ya. Ini yang bertransmisi manual. Kalau yang transmisi otomatis itu kita ketika test ride mobil ini nggak boleh jeduk ya. Jadi kalau yang otomatis ketika kita masukkan tuas D ini dia nggak jeduk ya. Kemudian kita lepas pelan-pelan. Kalau yang manual dia seperti ini. Kalau dia posisinya bagus kita masukkan matrek ya. Kemudian kita lepaskan kopling pelan-pelan, dia harus jalan seperti ini tanpa kita gas. Nah, tanpa kita gas dia harus jalan. Nah, itu artinya mobil transmisinya masih bagus. Tanpa kita gas dia harus jalan. Tidak mati ya. Kemudian ketika mobilnya ini matic, nah, maka dia nggak boleh ini ya, jeduk. Dia nggak boleh delay, begitu dimasukkan langsung jalan, begitu kita lepas remnya jalan, nggak boleh ada jeda. Itu salah satu menandakan mobil yang otomatis itu masih bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini setelah kemarin kita ada perbaikan di kaki-kaki ya, alhamdulillah sudah normal, tidak ada bunyi-bunyi lagi. Jangan khawatir, alat-alat mobil ini nggak seperti yang dibayangkan selama ini, yang katanya boros ya, itu tidak benar ya. Ini sangat irit dan masih irit daripada mobil Innova ya. Karena saya sudah membeli mobil beberapa kali, mobil yang ini salah satu mobil yang nyaman, yang enak dipakai, tapi irit ya. Masalah spare part sama aja dengan yang lain. Apabila kita membelinya di dealer atau di showroom ya tentu harganya besar. Kenapa? Karena kan biayanya banyak, ada pajaknya juga ya. Jadi makanya kita harus punya langganan yang ini ya, langganan spesialis ya. Saya bawa ke spesialis saja, spesialis yang bengkel biasa, tapi dia sudah kita tahu lah ya Ini bagus kan? bagaimana dia bekerja. Itu salah satu trik untuk membeli mobil Nissan X-Trail. Minyaknya ini, konsumsi minyaknya bisa 1 liter bisa mencapai 12, bahkan bisa ke 14. Irit bukan? Sebuah mobil SUV 2000 cc
Alat-alatnya banyak di pasaran ya, banyak. Jadi kita dapat nyaman, kita dapat hematnya, dan harganya yang paling penting harganya pas di kantong. Nah, itu yang menjadi salah satu pilihan bijak buat kita untuk membeli sebuah mobil ya. Mobil LCGC harga LCGC, mobilnya SUV. Pajaknya ini 3.100.000 ya, pajak tahunannya mobil ini. Yang punya saya ini, saya di daerah Riau, Provinsi Riau. Itu pajaknya 3 juta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada sharing bagi pengalaman ya, memiliki kendaraan impian bekas pakai ya, yaitu sebuah mobil Nissan X-Trail tahun 2008 generasi kedua atau T31. Menurut kami perlu dipertimbangkan. Itu saja. Terima kasih. Terus mengikuti channel kami. Tolong dukung channel ini, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.